Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anakku? Kabarnya sehat semua ya? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa ya. Baiklah, untuk materi kali ini kita lanjut, yaitu tentang turunan kedua suatu fungsi ya. Ini turunan kedua suatu fungsi. Turunan kedua itu diperoleh dari turunan ke satu, kemudian diturunkan lagi. Maka di sini adalah F turunan X, jadi turunan pertama menjadi turunan yang kedua. Di sini lambangnya adalah pangkat 1, di sini adalah pangkat 11 atau aksen 2. Ini disebut dengan turunan kedua ya. Tujuannya adalah selain kita menentukan turunan kedua suatu fungsi, kita bisa menentukan nilai maksimum suatu fungsi jika X sama dengan A. Jadi pada saat X itu A, maka jika turunan keduanya adalah kurang dari 0. Jadi nanti kalau hasilnya turunan kedua itu kurang dari 0 atau negatif, berarti nilai fungsi itu pada saat itu mencapai maksimum. Yang kedua, nilai minimum jika X sama dengan A, artinya jika turunan kedua itu hasilnya pada saat A atau X sama dengan A itu lebih besar daripada 0 atau positif, berarti fungsi itu akan mencapai nilai minimum ya. Yang ketiga, menentukan titik belok ya. Titik belok itu fungsi jika digambarkan, kalau yang atas ini adalah titik balik, maka kalau dari atas ke bawah ya, kemudian belok ke atas, tapi kalau membalik ke atas, tapi kalau titik belok ini tidak ke atas, artinya membelok lagi ya. Ini kalau ini dikatakan titik belok ya. Titik belok itu sepintas, jadi gambar grafiknya mungkin seperti ini, contoh titik belok ya. Titik belok itu gini. Jadi kalau ada fungsi begitu ya. Misalnya ada fungsi, dari fungsi itu dari sini ke sini. Ini harusnya kalau ini balik, tapi itu enggak ke bawah. Nah, ini namanya titik belok. Ya. Titik belok ya. Jadi fungsi itu kalau biasanya fungsi itu ke sini, kemudian naik ke sana, tapi karena ini dikatakan titik belok, berarti ke bawah ya. Nah, ini dikatakan titik belok ya. Baiklah, kita ambil soalnya. Yang pertama ya, kita ambil contoh nomor 1, misalnya fx-nya adalah x kuadrat min 1 per x kuadrat ya. Maka f turunan 2-nya adalah titik-titik ya. Ini yang langsung dicari turunan kedua ya. Oke, ya, fungsi ini berarti karena ini ada penyebut, maka harus kita naikkan ya. Fungsi ini kita tulis dulu menjadi x kuadrat min x pangkat min 2. Jadi kalau positif dinaikkan menjadi pangkat min 2 ini ya. Oke, kemudian kita turunkan pertama dulu. Ini kita turunkan pertama. Nah, turunan pertamanya siapa? 2x ya. Ini pindah ke depan menjadi min, berarti menjadi plus x ya. Ini min, ini ke sini. Nah, 2x. Kemudian pangkatnya berapa? Pangkat min 3. 2x pangkat min 3. Nah, kemudian habis ini kita turunkan lagi. Ini pangkatnya menjadi pangkat positif. Berarti menjadi 2x plus 2 per x pangkat 3. Ya, ini baru turunan pertamanya. Maka untuk turunan keduanya, fx turunan ya, berarti menjadi 2x ya plus 2x pangkat min 3 tadi, dan ini kembalikan lagi ya. Kemudian baru diturunkan lagi. 2x turunannya adalah 2, kemudian 2x pangkat min 3 ini pindah ke depan menjadi min 6 kali x pangkat
pangkatnya plus min 1 lagi. Berarti min 3 min 1 berarti menjadi min 4. Nah, jadi min 4. Sehingga hasil akhirnya 2 min 6 per, ini kembali lagi ke bawah, X pangkat 4. Nah, inilah turunan kedua dari satu fungsi itu. Ya, jadi intinya turunan kedua itu diperoleh dari turunan pertama suatu fungsi. Nah, ini tadi, ini fungsi asalnya, kemudian kita turunkan turunan pertama, ini, ingat turunan pertamanya kita naikkan dulu ini, yang ini menjadi pangkat min, kemudian baru kita turunkan, turunan daripada X kuadrat sama dengan 2X, turunan daripada min X pangkat min 2, min 2-nya pindah ke depan menjadi plus, 2X pangkat min 3, nah, min kita turunkan lagi atau kita jadikan pangkat positif menjadi 2X plus 2X pangkat min 3 menjadi X pangkat 3. Ya, ini baru turunan pertama. Ya, sehingga untuk menjadikan turunan kedua kita tulis lagi 2X plus 2X pangkat min 3. Ya, turunan 2X adalah 2. 2X pangkat min 3. Min 3-nya kalikan dengan 2 berarti min 6. X pangkat min 4, ya, sehingga menjadi pangkat min kita kembalikan menjadi pangkat positif, ya, berarti 2 min 6 per X pangkat min 4 ke bawah menjadi X pangkat positif, ya. Ini untuk turunan yang kedua, ya, contoh pertama. Oke, sekarang penggunaannya daripada nilai maksimum minimum tadi, ya. Baik, kita ambil contoh yang berikutnya. Ya, ini ya, contoh yang berikutnya adalah diketahui fungsi f(x) adalah x pangkat 3 min 4x kuadrat minus 4x. Ya, disuruh menentukan nilai x pada saat f(x) maksimum. Jadi tujuan tadi yang di atas tadi turunan kedua. Terus nilai x pada saat f(x) itu minimum. Ya. Nah, kemudian pada saat nilai maksimum minimum tentu ada nilai fungsi. Makanya yang ditanyakan nilai maksimum fungsi. Bisa saja yang ditanyakan adalah nilai minimum fungsi. Ya, oke. Nah, ini agak sulit materinya. Nah, baik, kita cari f(x)-nya, kita tuliskan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 4x. Ya, maka kita cari turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 8x plus 4. Ya. Kemudian kita cari faktornya. Nah, difaktorkan, mencari nilai x-nya, ya. 3x dan x, faktor daripada 4 berarti 2 dan 2, ya, min, ya, berarti nanti faktornya adalah 3x min 2 sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0, ya, berarti yang di sini adalah x-nya sama dengan 2/3 dan x-nya sama dengan 2, ya. Ini ketemu nilai x-nya, ya, yang XA tadi, soal yang di atas, ya. Nah, kemudian baru kita cari turunan kedua, ya, turunan kedua suatu fungsi, ya. Turunan keduanya dari 3x kuadrat min 8x plus 4, ya, maka turunan keduanya adalah 6x min 8, ya, 6x min 8. Nah, sekarang kita masukkan. Tadi ada syaratnya, kalau mencapai nilai maksimum, ya, kalau nilai maksimum berarti nilainya adalah kurang dari 0, ya. Kita jawab untuk yang A tadi. F turunan kedua, X-nya kita masukkan. X-nya siapa? Tadi adalah ini turunan keduanya 6x min 8, turunan kedua X-nya kita ganti dengan X dari pemfaktoran tadi yang sudah ketemu. Berarti 2/3. 2/3, ya, kita masukkan 6 kali 2/3 min 8. Hasilnya apa? Ya, nah,
Ini dengan ini berarti 2, berarti 4 min 8. Ya, hasilnya adalah min 4. Nah, karena hasilnya di sini adalah negatif, berarti kurang dari 0. Maka di sini mempunyai nilai maksimum. Ya. Terus untuk yang F kedua, yang X-nya tadi adalah di sini 2. Nah, kita masukkan 2. Nah, berarti 6 kali 2 min 8. Nilainya 12 min 8 sama dengan 4. Nah, 4 ini ternyata lebih besar daripada 0. Maka di sini terjadi minimum. Ya. Nah, karena terjadi minimum, berarti fungsi itu mencapai maksimum jika X-nya adalah 2/3. Nah, fungsi itu mencapai minimum jika X-nya adalah 2. Ya. Nah, ini yang dimaksud untuk menentukan nilai maksimum X dan nilai minimum X itu pada saat fungsi itu adalah mencapai maksimum atau minimum. Ya. Jadi saya ulang di sini, ya. Karena syaratnya adalah turunan kedua di sini, syarat yang di atas tadi, ya, syarat yang di atas, jika Fx turunan kedua kurang dari 0 berarti maksimum, dan syarat yang kedua Fx lebih dari 0 berarti minimum, maka X-nya dari turunan pertama tadi setelah ketemu X-nya kita masukkan kepada turunan kedua, kita buktikan di sini. Ya, ternyata setelah kita masukkan 2/3 itu nilainya adalah min. Kalau min berarti kurang dari 0, maka terjadi maksimum. Nah, X2 kita masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini, ternyata hasilnya adalah 4 atau positif lebih dari 0. Maka terjadi nilai minimum. Fungsi itu terjadi nilai minimum. Ya. Nah, sekarang untuk fungsi ini, ya, nanti bisa kamu gunakan atau disuruh menentukan nanti bagaimana nilai fungsinya, ya. Untuk nilai fungsinya seperti apa? Nah, untuk nilai fungsi, ya, untuk nilai fungsi kita cari, karena yang ditanyakan tadi yang ketiga adalah ini, yang ditanyakan adalah nilai maksimum, ya kita cari yang maksimum aja. Maksimumnya tadi di mana? Di ini, yaitu di X sama dengan 2/3. Maka pertanyaan C, ya, pertanyaan yang C, ya, jawaban yang C, ini tadi jawaban yang B, ya, sudah. Ini yang B, ini termasuk yang B. Nah, ini yang B. Maka untuk jawaban yang C, ya, yaitu nilai maksimum fungsi. Maksimum fungsinya. Untuk nilai maksimum tadi yang maksimum ini aja kita pakai. Yaitu X-nya berapa? 2/3. Kita masukkan kepada fungsi yang asalnya. Ya, yang fungsi asal siapa? Di soal tadi. X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 4X. Atau ini adalah fungsi asal. Nah, dimasukkan ke fungsi asal. Sekarang kita masukkan, ya. 2/3 pangkat 3 min 4 kali 2/3, ya. Kemudian plus 4, ini kuadrat, kemudian 4 kali 2/3. Nah, kita kalikan, ya. Nah, hasilnya di sini berapa? 2 pangkat 3 berarti 8/27, nah, min 16/9 ditambah 8/3. Nah, ini karena tidak sama, ini tidak sama penyebutnya, mari kita samakan. Berarti menjadi 8/27 min 48/27 plus 72/27. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah, ini kita samakan, ya, ketemunya adalah 80/27 min 48/27. Berarti ketemu 32/27. Nah, ini yang disebut dengan nilai maksimum fungsi. Nah,
nilai maksimum fungsi. Saya ulang, jadi untuk menentukan jawaban yang C, nilai maksimum satu fungsi, pada saat maksimum tadi siapa di sini? Ya, di sini ada tulisan maksimum, ternyata maksimumnya adalah X-nya adalah 2/3. Ya 2/3 itu aja kita masukkan kepada fungsi asalnya. Nah ini, 2/3 kita masukkan ke fungsi asal, yaitu X pangkat 3 min 4X kuadrat min 4X. Jadi adalah fungsi asal atau soal. Ya, nah ini setelah kita pangkatkan, ya, kita kalikan, kemudian hasilnya ini 8/27 min 16 min 9 per 8/3. Ya, nah ini nggak sama bro, penyebutnya nggak sama bro, maka ini disamakan penyebut. Ya, disamakan penyebutnya, disamakan penyebut. Nah, disamakan penyebutnya, sehingga setelah sama penyebutnya diselesaikan, nah ketemu akhir adalah 32/27. Lah inilah yang disebut dengan nilai maksimum fungsi. Ya, oke, nanti selamat Anda untuk mencoba. Ya, nanti saya siapkan satu soalnya, ya, soalnya nanti kita lihat nanti soal untuk ke-1 maupun ke-2 ya. Oke, saya tuliskan untuk soalnya ini ya.